omsetnya dari yang awalnya before-nya 2M, ketika saya handle bisa sampai 7M. Kerjasama dengan platform itu memaksimalkan tiap-tiap fitur seperti live streaming, Shopee Video, terus iklan, sama affiliate, terus voucher, promosi, dan lain-lain itu sering atau bener-bener dimaksimalin semua. Itu pasti cepat sih naiknya. Oke, halo semua. Balik lagi di segmen bedah atau ngobrol bareng sama tim gua. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu tim yang berbeda. Nah, timnya siapa, namanya siapa, ceritanya apa, kita bahas kupas tuntas nanti di dalamnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Boleh kenalan dulu, silakan. Ya, halo sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika. Sebelumnya saya ini berkuliah di Telkom University, jurusannya itu ilmu komunikasi dan kemarin itu sempat lulus di tahun 2022. Oke, 2022. Terus habis itu saya sempat kerja di beberapa perusahaan. Yang pertama itu ada di perusahaan media. Itu di radio, tempatnya salah satu stasiun radio di Bandung, dan itu tuh dari tahun 2021 sampai 2023. Oh, berarti sebelum lulus udah kerja? Sebelum lulus udah kerja duluan. Jadi itu tuh menyambungkan dari magang, Pak. Dari magang saya lanjut kerja di sana. Oke. Baru akhirnya nanti kerjanya di kita, ya, di agensi sekarang. Oke. Ya, nggak usah terburu-buru, pelan-pelan dulu ya. Oke ya. Nah, Dika ya. Panggilannya Dika, nama lengkapnya Dika, dan saat ini usianya berapa, Dik? Usia kemarin tuh Desember 26 tahun. Oke, ya 26 tahun ya, usia matang untuk menikah. Waduh, jangan dulu lah, Pak. Asli Bandung berarti, Dik ya? Asli Bandung. Asli Bandung. Jadi lahir besar di sini. Yes, lahir besar di Bandung. Sip, ambil Telkom dan ambil di media entertainment. Media entertainment itu biasanya ngapain di kerjaannya atau ngurusin apa nanti kalau lulus tuh? Kalau di media entertainment biasanya itu lebih ke broadcast. Ada broadcast kan, broadcast tuh ada bisa ke TV, bisa ke radio, terus bisa juga ke mungkin sekarang udah trendingnya di internet atau influencer gitu. Jadi kalau misalkan media diarahinnya ke situ sih, Pak. Oke, dulu sempat magang di mana? Di radio. Radio apa nih? Nggak apa-apa disebutin. Boleh dong. Di radio Play 99 100 FM Bandung, kalian dengerin ya. Oke, ya. Itu berapa lama, Dik, di sana? Itu 2 tahun, Pak. Oke, jadi apa? Yang penyiarnya berarti? Enggak, kalau penyiar sih itu lewat ambasador. Jadi ada tahap-tahapannya kalau misalkan mau jadi penyiar. Kalau saya sendiri itu dari magang, awalnya magang. Terus abis magang tuh kan kuliah itu sempat COVID, Pak. Waktu COVID kan online. Jadi kita nggak harus ke kampus. Nah, untuk mengisi kekosongan, ya udah aku mutusin buat magang di sana. Oke, ya. Berarti tugasnya di sana sebagai markom, markom ya, marketing communication. Ya. Oke. Nah, 2 tahun lumayan dong, Dik ya, berarti di sana. Kenapa nggak lanjutin di sana tuh? Karena mungkin udah saatnya berkembang juga di tempat lain sih, Pak. Jadi ketika udah dicoba di sana mungkin merasa stuck dan memang perkembangannya dirasa cukup. Jadi aku mutusin buat pindah perusahaan. Oke. Nah, berarti dari media itu pindah ke agensi ya? Iya. Masuk ke kita di TBD Agency. Nah, boleh diceritain nggak sih maksudnya kenapa nih? Maksudnya shifting. Ini kan cukup shifting ya? Atau sebenarnya dari Dika sendiri menemukan kemiripan antara media yang tadi sama digital marketing nih? Kalau kemiripan sih ada beberapa sih, Pak. Terutama kan kita juga di media sebelumnya tuh memanfaatkan juga platform-platform sosial media. Jadi kalau di radio tuh kita nggak sebatas di radio aja. Jadi kalau sekarang tuh emang udah adaptasi juga kan seharusnya sama tren yang ada. Jadi kita juga udah mulai masuk ke platform digital seperti Instagram, YouTube, sama TikTok. Oke, berarti ada kemiripan di sana. Iya. Jadi ada beberapa elemen yang sama. Bisa ngikutin. Nah, Dika tuh berarti masuk ke kita itu tahun berapa, Dik? 2023, Pak. 2023 berarti udah kerja hampir 3 tahun ya sekarang ya? Iya, 3 tahun. Oke, nah perjalanan 3 tahunnya nanti kita bakal coba bahas. Nah, dulu tuh ke kita itu masuk ke agensi itu tahu dari mana ya? Job portal kah atau aplikasi? Sebenarnya ini, Pak, aku tuh follow-an sama salah satu staff di sini gitu. Cuman itu tuh bener-bener pure follow-an aja, stranger gitu. Bukan yang temenan atau
eee, anggota keluarga. Jadi Mhm. karena itu sebelumnya tuh follow-an tuh karena emang ceweknya cakep gitu ya. Mhm, oke. Saya follow terus, cuman sekedar follow-an aja. Terus dia tuh sempat bikin story kalau misalkan ada loker di sini tuh. Nah, Mhm. di situ tuh ya udah aku coba, kan waktu itu posisinya masih di radio, cuman emang arahnya pengen pindah kerjaan juga Mhm. karena emang udah stuck. Nah pas cewek itu bikin story, aku reply, Mhm. "Kak mau dong apply-nya kemana ya?" Udah aku apply dan besokannya dihubungi sama tim HR-nya. Oke, berarti bermula dari Instagram ya, Iya. gitu. Nah, gimana nih maksudnya pas masuk ke dunia digital marketing, buat Hmm. Dika sendiri culture shock nggak sih maksudnya? Oh, pas pertama kali masuk atau fine-fine aja bisa ngikutin? Sebenarnya untuk masuk pertama sih sangat-sangat culture shock, Pak. Mhm, Apalagi kan saya langsung diposisiin di Ads. oke. Kalau di Ads itu kan apa ya? Menurut saya ya, Mhm, lebih ke ujung tombak jasa di kita. Jadi kan oke. klien itu Mhm, ngambil agensi supaya biar penjualannya naik. mhm, Nah, si penjualan itu sangat-sangat bertumpu di divisi Ads. Nah, ketika mhm. di tempat divisi Ads, saya hari pertama itu jujur 1 jam pertama langsung ngeblank, nggak Oke, bisa ngapa-ngapain. oke. Nah, Dika tuh punya pengalaman ngurusin ads nggak, Dik? Nggak Maksudnya ada, nggak ada ya? nggak Berarti ada. emang nggak ada basic dan benar-benar murni belajar di sini berarti ya? Jadi Betul. Dan learning by doing ya? pas interview kan sebelumnya sama user tuh sempat dites tuh, Mhm, ini performa yang bagus yang mana. mhm, Dan saya juga sebelumnya riset dulu lah di YouTube mhm, kalau misalkan kerja di agensi bagian ads atau admin atau mhm, posisi live streaming itu mhm, kayak gimana. Saya riset dulu. Jadi pas di tes mhm. entah kenapa bisa keterima di ads. Oke ya, oke mungkin, HR-nya menemukan kamu bisa bertumbuh kali ya di Iya. advertise-nya, oke. Nah udah gitu pada akhirnya kan udah jalan nih kurang lebih sampai saat ini, 3 tahun ya. Nah, dulu pas, baru-baru masuk itu adaptasinya gimana, Dik? Maksudnya ya udah jalan aja, nyemplung aja, belajar aja, atau kamu juga ada ikut kayak kelas khusus, webinar, ngikutin, atau gimana? Langsung itu mah langsung nyemplung aja sih. Jadi tiap hari ya saya harus belajar, terus cari-cari sumber lain juga, sama ada teman-teman juga yang ngebantu saya Hmm. buat belajar cepet sih di sini. Oke. Terus pernah ini nggak, melakukan kesalahan di fase awal nggak maksudnya? Apa tuh? Pernah keingetan nggak sampai Keinget sekarang? sih sampai sekarang. Apa Jadi tuh? minggu pertama kerja kalau nggak salah hari ketiga gitu, Mhm, saya bikin kesalahan, bikin iklan pencarian kan dulu mesti iklan manual ya. mhm. Bikin iklan pencarian tapi nggak masukin kata kunci. Jadi iklannya sama sekali nggak nge-spam waktu itu. Terus kliennya komplain, terus saya dipanggil. Oke Itu ya. first time kayak mau diajak berantem sama. Oke, jadi detail ya sampai sampai harinya aja inget ya, hari Iya, ketiga dan inget. kesalahannya juga sampai hari ini, oke. Nah, cuman mungkin dari momen itu akhirnya jadi belajar ya, buat nggak ngelakuin kesalahan lagi. Nah, Yes. udah gitu kalau misalkan dari Dika sendiri nih, kalau misalkan di sini ada pertanyaan, skill-nya, kepake banget nggak sih? Walaupun misalkan background-nya tadi, di komunikasi, maksudnya kan kuliah tuh ngambil komunikasi dan akhirnya masuk ke dalam agency, Hmm. skill kuliahnya kepake nggak nih? Gitu. Skill kuliah itu jelas kepake ya Kak, Pak, cuman ini kasarnya soft skill. Jadi mungkin waktu kuliah tuh saya belajarin soal komunikasi, terus public speaking, sama bagaimana menganalisa. Nah itu Mhm, pasti kepake sih. Jadi kalau misalkan kuliah jangan kepikiran, "Oh ini mah pasti akan kepake di dunia kerja." mhm, Itu jangan berpikiran kayak gitu karena mhm. pasti kepake sih. Oke, yang kepake berarti, soft skill-nya ya, buat Yes. komunikasinya ya Mhm. gitu, oke. Nah, perjalanan agency sampai sekarang, Dika, pegang berapa klien Dik sampai sekarang? Dari total dari awal maksudnya atau untuk sekarang, Pak? Untuk saat ini? Untuk saat ini kurang lebih 20 klien, Pak. Oke, 20 klien yang dipegang dan kalau misalkan dari awal berarti udah banyak banget ya? 100 lebihan kayak, 100 lebihan, oke, atau ya. entah 200. Oke, kurang lebih segituan. Nah, pencapaian apa nih yang Dika ingat untuk teman-teman yang sempet dipegang sama Dika atau mungkin ya top ininya lah, top
1, 2, 3-nya sebagai pencapaian gitu, sebagai Dika seorang advertise itu apa aja ya? Kalau top pencapaian sih yang pertama, ini top pertama ya Pak. Top pertama saya nge-handle toko brand sneakers, bukan brand sih, jadi dia retail, cuman ngejual sneakers gitu. Untuk pencapaiannya sendiri, omsetnya dari yang awalnya before-nya 2M, ketika saya handle bisa sampai 7M. Oke, dalam Omset tahunan ya. setahun ya. Oke. Cuman itu nggak pure dari saya aja sih, pasti itu kan ada beberapa faktor juga. Cuman untuk pencapaian dari 2M ke 7M itu menurut saya lumayan sangat-sangat besar. Oke, nah ini pembahasannya menarik nih maksudnya. Nah, karena kan maksudnya omset dari 2M sampai ke 7M ini kan peningkatannya signifikan ya. Iya. Berarti berhasil kurang lebih hampir ningkatin 4 kali lipat gitu. Nah, itu waktu dulu yang kamu lakukan apa aja tuh, Dik? Waktu itu sih karena masih ini ya Pak, iklannya masih manual beberapa. Jadi bener-bener selalu update soal kata kunci. Jadi kata kunci bulan, misalkan kata kunci bulan A itu pasti udah nggak relevan sama bulan-bulan kedepannya. Jadi memang harus sering-sering update kata kunci. Terus setelah itu juga kan setelah berganti ke iklan GMV Max atau iklan otomatis, itu benar-benar harus di-maintain tiap hari dari segi targeting ROAS, karena sama mungkin kayak kata kunci juga, targeting ROAS hari ini nggak mungkin bisa digunain di targeting ROAS hari berikutnya, karena pasti sangat-sangat dinamis sih Pak. Oke, jadi dari 2M sampai 7M itu banyaknya mungkin lebih fokusnya ngurusin ads-nya ya, dari kata kuncinya, dari modalnya, dan sebagainya. Sama ini sih ada pemilihan produknya juga, karena kan ini sneakers, jadi harus pintar-pintar lihat tren sama nganalisis pasar juga, mana produk yang mana yang sedang tren, kita rekomendasiin ke si tokonya. Oh, jadi sampai ke pemilihan produk juga kamu Iya, bantuin gitu. betul. Jadi produknya pun juga harus di-develop ya. Karena kalau misalkan iklan doang tapi nggak ngurusin yang lain, berat ya, Dik ya? That's right, Pak. Oke. Sangat-sangat berat kalau misalkan sangat bergantung di satu fitur mah. Oke. Nah, berarti kalau misalkan ngomongin saat ini nih, Dika ini banyak pegangnya di mana nih? Di marketplace atau di mana? Di Meta kah atau di mana nih? Untuk saat ini di marketplace, Pak. Marketplace-nya berarti di Shopee. Oke, jadi kalau misalkan ngomongin Shopee, pengalamannya udah cukup banyak di Shopee ya? Harusnya iya. Oke, harusnya iya ya. Itu udah cukup pede ya di Shopee-nya. Nah, mungkin saya mau tanya di sini kalau misalkan tadi sempat ningkatin dari 2M ke 7M dan itu banyak ngotak-ngatik dari segi ads-nya. Nah, ada nggak sih hal-hal yang di luar itu yang kamu juga lakukan selain tadi ads, pemilihan produk gitu ya? Apakah misalkan, ya mungkin dari situ dulu sih, ada nggak hal lain? Kalau dari scale up sih, yang faktor lain yang sangat penting itu pasti dari branding, Pak. Karena kan orang juga pengen tahu gitu, si toko kita tuh ngejual produk apa sih. Itu sangat-sangat penting dari segi branding, supaya naikin awareness dari calon customer buat ada toko kita. Terus dari segi USP juga, kan kita juga pengen tahu gitu kelebihan atau keunggulan dari toko kita tuh apa. Nah, itu harus bisa disampaikan ke si customer-nya, karena percuma kalau misalkan kita self claiming kualitas kita bagus, tapi itu tuh nggak bisa tersampaikan ke si customer, sama aja kayak nggak akan naik juga sih. Oke, Gitu. ya poinnya oke juga nih. Nah, Dika sendiri kan tadi kan nggak ada pengalaman tuh, Dik. Yang kasarnya awalnya media, masuk ke sini berawalan dari IG-nya temen, terus berarti kan hari ketiga ya tadi melakukan kesalahan, tapi kok maksudnya bisa ningkatin omset dari 2M sampai 7M. Nah, itu prosesnya kenapa dan gimana tuh? Apakah hoki gitu ya dari 2M ke 7M itu atau gimana, Dik? Prosesnya pasti belajar sih Pak, karena kesalahan itu saya bikin salah itu nggak hari itu aja, karena beberapa kali bikin salah. Mungkin ketika bikin salah kan diingetin juga sama tim, diingetin juga sama atasan. Jadi kedepannya harus selalu improve setiap harinya. Jadi hal-hal yang emang harus diperbaiki itu harus segera diperbaiki. Oh, jadi intinya dari kesalahan hari ke hari akhirnya bisa jadi pengalaman untuk modal buat ningkatin toko orang. Tapi itu kan yang bagusnya, Dik. Yang busuknya juga ada dong harusnya. Banyak. Gitu. Banyak itu mah. Oke. Kalau misalkan yang busuknya ada cerita nggak nih? Maksudnya gimana tuh? Apakah hasilnya jadi turun pas di handle kamu atau
tokonya nggak naik-naik atau misalkan gimana? Atau mungkin ada apa? Boleh ceritain dulu lah. Ya kalau yang penting kan yang bagusnya tuh. Kalau yang tokonya nggak naik-naik itu banyak sih Pak. Cuman kan sebenarnya apa ya? Kalau orang tuh tujuan utama dari iklan itu buat datengin traffic aja. Gimana kalau misalkan orang yang nggak tahu didatangkan dengan iklan supaya datang ke toko kita, sebatas itu aja. Oke. Nah, gimana caranya orang yang udah datang supaya mau beli, itu balik lagi ke kekuatan si produk atau tokonya semenarik mungkin. Entah itu dari segala macam, segala dari harga, foto atau misalkan kualitas produknya. Nah, kan si klien-klien ini mah mereka nggak mau tahu kan soal itu. Mereka taunya atau mungkin mereka mikirnya kalau udah ngiklan itu otomatis gacor, kasarnya gitu kan. Harus naik omset. Ya, mau berapa kali dikasih tahu pun bodo amat gitu ya. Ya, itu pasti sampai mulut berbusa juga. nggak akan nerima mereka. Karena kalau misalkan udah pakai agensi ya kita fair-fairan aja lah, pasti pengen naik juga kan. Ada juga klien yang udah diarahin gitu ya, udah diarahin brandingnya seperti ini, malah bikin video jedak jeduk. Oke. Gitu. Jadi nggak nyambung ya. Iya, jadi brand yang kasarnya luxury atau mahal lah, brand mahal, tapi kan brandingannya nggak terarah sesuai target pasarnya, itu pasti sulit juga buat scale up-nya sih. Oke, tadi sempat di-highlight ke teman-teman ya, yang artinya berarti iklan itu mendatangkan traffic ya. Itu. Jadi biar orang tahu dan orang datang. Nah, cuman orang datang beli atau enggak ditentukan dari segi promonya, dari segi brandingnya dan sebagainya gitu ya. Orang datang tapi kalau produknya nggak menarik dan nggak oke ya nggak beli juga kan ya, gitu. Nah, jadi berarti buat para business owner penting ya, maksudnya agensi mah bukan gandain uang berarti dong. Ya, jadi bayar harapannya uangnya digandain kan enggak ya. Karena kita juga mungkin pakai data dan riset ya. Apa aja yang harus diimprovein gitu. Nah, kalau ngomongin tentang yang jelek-jelek nih atau ngomongin tentang yang buruk-buruk, nah pernah nggak punya pengalaman yang dalam tanda kutip buruk sama klien, entah dimarahin, entah dicaci maki, entah disamperin rumah kamu, entah di jalan kamu di stopin gitu, pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Kalau sampai kayak gitu nggak sih Pak, paling dimarahin aja atau komplain lah, menerima komplain. Jadi ya rata-rata klien kan pasti pengen naik atau pasti pengen langsung terjual gede. Kalau yang paling parahnya sih paling disebut nggak kerja ya, bener-bener nggak kerja. Terus, oke. Kamu nggak kerja ya gitu? Iya, kalian cuman mau uangnya, ini sangat gak worth it katanya. Waduh. Nggak sesuai perjanjian. Waduh. Padahal kan itu tuh udah dikasih data gitu. Tapi dia tuh kayak tutup mata, tutup telinga, nggak mau dengar, bener-bener denial si klien itu. Padahal jelas-jelas dari dashboard, dari report itu bener-bener ada progres lah untuk tokonya. Atau malah naik kasarnya. Cuman si kliennya tuh entah kenapa naiknya nggak sesuai ekspektasi dia ya. Mungkin, cuman kan menurut saya itu udah bener-bener naik, bahkan persenannya tuh sampai 80-100% naiknya tuh untuk bulanan ya. Atau kalau misalkan dinominalin naiknya tuh sampai 80 juta. Dia tetap bilang, Kak ini sok nggak nutup buat bayar kalian aja. Perasaan rate di kita nggak mahal-mahal ya Pak. Iya ya, 80 juta malah lumayan. Itu membuat apa? Terus kalau misalkan saya tuh lebih ke gini Pak, kalau misalkan ada toko yang, jadi saya handle klien pakai hati Pak. Oh ini. Kalau ada toko yang gak kebeli-beli gitu, susah naik, pasti saya tuh kasihan, terus pengen kasih treatment lebih, atau apa ya, pengen tiap hari tuh selalu saya cekin toko pertama yang selalu saya buka duluan. Kayak ada rasa bersalah lah ya. Iya, ada. Kita kelola toko orang tapi kok nggak laris-laris, nggak laku-laku. Jadi ada pressure juga ya, ada rasa pressure, ada rasa bukan nggak enak apa ya, rasa tanggung jawab lebih. Jadi kalau misalkan tokonya kayak gitu, terus si ownernya juga baik gitu, dia nggak banyak komplain, cuman nggak banyak menuntut tapi dia paham arahnya kemana, itu pasti saya kasihan, terus pas kasih treatment lebih. Cuman ada beberapa yang nyebelin, walaupun naik tetap marah-marah atau misalkan komplain. Nah itu sih. Yang itu tadi berarti kamu cuma diocehin aja tuh, dibilang nggak kerja, atau ada apa lagi? Ada sih, dia sempet waktu Gmeet, bukan by chat tapi waktu meeting online.
dia sempat nyumpain gitu Pak, nyumpain Waduh. agensi. Wah ini agensi kalian kok berisik sih? Lagi renovasi ya soalnya banyak yang marah-marah sampai kayak gitu. Waduh. Oke. Kayak gitu. Nah, ada yang mau disampaikan nggak buat si klien beliau ini nih? Ya buat om-om kemarin tolonglah Tolonglah. kita juga sama-sama usaha Pak. Jadi Oke. Ya, yang intinya mungkin ini ya buat teman-teman semua ya. Intinya mungkin yang perlu dicatat buat teman-teman semua yang mungkin pakai jasa agensi, ya balik lagi, agensi bukan pengganda uang. Kalau misalkan kita gandain uang bisa, ya ngapain kita jual jasanya? Betul ya? oh Mending gandain uang kita sendiri gitu kan, iya gitu ya. Ngapain kayak bagi-bagi gitu kan. Nah, cuman kan agensi ini sifatnya adalah kita by data. Ya kita evaluasi, kita cek lagi mana yang bagus, mana yang buruk. Yang bagus kita fokusin, yang jelek kita buang gitu kan. betul Kalau nggak naik faktornya apa kita bedah lagi dan kita jadiin saran. Umumnya seperti itu ya Dik ya. betul. Gitu. Nah, Dika sendiri kan saat ini sudah menjadi PIC ya atau jadi senior staff nih gitu. Yang artinya punya tanggung jawab lebih gitu. Ada bedanya nggak Dik sama dulu yang jabatannya Hmm. masih staff aja? Beda sih beda banget. Mm-mm. Walaupun baru 2 atau 3 bulan itu sangat-sangat kerasa sih Pak. Mm-mm. Yang awalnya itu cuman nunggu instruksi, terus nunggu disuruh, nunggu diingetin. Kalau sekarang saya ngingetin. Oke, Sekarang saya yang harus mikir harus kayak gimana ke depannya. oke. Kalau dulu mungkin oke oke not. Kalau sekarang gimana progresnya kayak gitu. Oke, dulu notot-notot terus ya. Iya, Oke. Sekarang lebih kayak gimana nih gimana lu? nih Udah sampai progresnya? mana lu gitu ya. Nah, terus ketemu something nggak selama perjalanan 3 bulan ini? Coba jadi PIC itu. Maksudnya ketemu momen gimana sih timnya nggak nggak ngerjain, timnya Oh, lupa atau apa pernah ketemu gitu atau sempet gondok nggak sama timnya sendiri? sering sih Pak. Waduh sering. Tapi ketika dipikir-pikir, saya juga dulu kayak gitu. Jadi wajar ya. Iya, tapi tetap saya ingetin sih. Oke. Tapi dia lakuin lagi, dia lakuin lagi. Kenapa tuh kira-kira? Mungkin nggak tahu saya yang sensitif gitu ya. Mm-mm. Kayaknya. Jadi ketika dia ngelakuin kesalahan, tapi udah diingetin, tapi masih dilakuin, ya saya agak gondok juga sedikit sih, Hmm, kayak gitu. Oke. Nah, Dik, di sini ngomongin tentang ads ya. Tadi kan juga Dika banyak pegangnya di marketplace gitu. Dengan beberapa brand bisa naikin tadi lumayan dari 2M ke 7M. Nah, menurut Dika sendiri kalau misalkan marketplace saat ini nih, 2026 nih, menurut Dika sendiri gimana nih potensinya? Kalau saya nih sebagai seller baru mau jualan, Hmm. masih bisa nggak sih? Oh, sangat-sangat bisa dong untuk Hmm, marketplace sendiri, apalagi boleh nyebutin platform, Pak? boleh loh. Apalagi mungkin sekarang itu mesti nomor satu itu mesti di Shopee ya. Jadi Hmm, kalau misalkan untuk seller-seller baru mau buka toko itu sangat-sangat terbuka peluangnya. hmm. Terus kalau misalkan mau nyoba di TikTok juga itu boleh karena walaupun Shopee masih di peringkat 1 tapi TikTok udah mulai keluar lah auranya gitu. Auranya. Udah mulai mau menyusul nih ke Shopee Oke. kayak gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan kita dengar-dengar atau kita lihat-lihat dari isu yang beredar kan Hmm. biaya admin di marketplace, entah itu Hmm. di TikTok atau di Shopee pun kan lumayan besar ya. Hmm. Terus juga kalau ada statement di mana kalau nggak ngiklan itu Hmm. nggak laku lah gitu. Dan terus kalau misalkan apalagi di TikTok nih, kita kan harus Hmm. bikin konten. Hmm. Misalkan saya nggak pede. Berarti kan tadi tantangannya banyak banget tuh Hmm. obstacle-nya. Yang pertama, biaya admin. Nah, berarti kan saya harus untung berapa tuh biar bisa cuan. Terus yang kedua tadi harus ngiklan. Berarti kan harus modal lagi. Hmm. Nah, terus yang ketiga tadi kalau misalkan di TikTok sendiri kan sekarang udah musimnya konten ya. Ya. Kalau saya nggak bisa bikin konten ya gimana? Nah, itu gimana nih? Ya. Solusiin yang buat seller-seller baru buat tahu. Hmm. Kalau buat seller baru ya pasti ada progres ya. Kalau misalkan di awal itu benar-benar harus mau effort, jadi nggak cuma ngandelin satu fitur aja. Karena untuk buka toko itu pasti ada yang namanya tiap-tiap toko pasti ada yang namanya algoritma toko. Jadi kalau misalkan kita sering-sering buat
mau bekerja sama platformnya seperti Shopee atau TikTok, misalkan kerjasama dengan platform itu memaksimalkan tiap-tiap fitur seperti live streaming, Shopee video, terus iklan, sama affiliate, terus voucher, promosi, dan lain-lain itu sering atau bener-bener dimaksimalin semua, itu pasti cepat sih naiknya. Jadi kalau misalkan sekarang tuh nggak bisa cuman bergantung sama satu fitur aja gitu. Oke, ya berarti walaupun tadi dengan biaya admin dan cara-cara yang sulit, asalkan fitur-fiturnya dioptimalin dari segi ads, affiliate, live, video, ya berarti pertumbuhan masih sangat-sangat terbuka lebar. Sangat-sangat terbuka. Jadi kalau misalkan emang masih takut kena admin, itu benar-benar harus dibikin lagi sih soal margin harganya, Pak. Margin yang ideal berarti berapa, Dik, sekarang? Margin yang ideal bisa 20-30. Karena kan ntar banyak potongannya tuh admin, cuman kan kalau misalkan kita bener-bener ngitungin margin, terus semua fitur dimaksimalin, itu otomatis bakal ketutup lah si admin itu. Tapi kayaknya lebih better di atas 30% Dik, harusnya. Karena kan 20% tuh baru biaya admin Shopee kan. Belum kita harus bayar karyawan kalau punya karyawan. Kalau karyawan pasti harus besar lagi. Cuman kalau untuk beberapa produksi bisa sih pada segitu. Oke. Sip. Nah, untuk saat ini sendiri kalau misalkan ngomongin produk, Dik, lagi banyak trennya di mana nih? Maksudnya apakah fashion, beauty, atau yang mana? Kalau sekarang sih lagi tren di fashion ya Pak, apalagi bentar lagi kan ada momen ini ya, masuk ke Ramadan atau bulan puasa. Itu otomatis brand-brand kayak fashion muslim, gamis, terus alat sholat sejadah, mukena, atau parcel nanti mungkin ketika Idul Fitri itu pasti bakal meledak juga sih, naik sih. Jadi peluang buat seller-seller fashion muslim itu sangat-sangat bakal naik sih, ntar lagi. Oke, ya berarti buat teman-teman fashion muslim nih, mumpung masih ada 1 bulan lagi ya, sebelum kita masuk ke Ramadan, maksudnya ini salah satu timing yang oke untuk masuk ke marketplace ya. Gitu. Apalagi buat toko yang udah ada, tinggal dipersiapin gitu ya. Nah berarti tadi fitur-fitur ya yang harus dioptimalin bener-bener. Nah, Dik, ini ada fun segmen ya. Nah, fun segmen di sini mungkin ada beberapa pertanyaan. Nanti Dika jawab dengan mitos atau fakta aja gitu. Contoh, misalkan saya menanyakan pasang ads itu tinggal set atau ditinggal juga bisa jalan. Itu mitos atau fakta, nanti kamu tinggal pilih aja gitu ya. Takut salah jawab nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Takut ngaruh ke karir. Ya, ini sambil dicek juga ya teman-teman ya. Ya, kualitasnya gimana ini ya gitu ya ini. Oke. Udah ready ya? Ready. Oke, ya pertanyaannya nggak banyak. Di sini cuma ada 7 aja. Ya. Nah, yang pertama itu kalau budget kecil, jangan berharap banyak dari ads. Mitos atau fakta? Harus antara dua itu ya? Iya, antara dua itu. Fakta sih. Fakta ya. Jadi kalau budget kecil jangan berharap sama ads. Jadi budgetnya harus lebih besar. Oke. Yang ketiga, ads itu jalan pintas biar jualan langsung naik. Itu mitos atau fakta? Sangat-sangat mitos itu. Oke, jadi nggak selalu lewat ads ya. Bisa dengan cara yang lain. Oke. Yang selanjutnya, kalau ads nggak perform, biasanya agensi yang disalahin. Itu mitos atau fakta? Ya kalau ngambil agensi pasti fakta. Oke ya. Faktanya gitu. Nah, udah gitu yang ke selanjutnya, masuk agensi harus udah jago dari awal. Itu mitos atau fakta? Ini untuk teman-teman karyawan ya atau tim gitu, bukan klien. Harus jago dari awal. Itu mitos sih. Oke, asalkan mau belajar berarti bisa ya. Dan tanggung jawab ya. Asalkan mau dikasih tahu. Jangan stuck terus. Jangan stuck terus, betul. Keren banget nih Dika ya gitu. Nah, lanjutnya, semakin gede budget, hasil ads semakin bagus. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya. Jadi ads itu nggak dipengaruhi dari segi budget doang ya. Betul, nggak selalu jadi budget. Oke. Nah terakhir, semua bisnis cocok buat langsung pasang ads, itu mitos atau fakta? Semua bisnis cocok buat langsung pasang ads. Maksudnya bisnisnya udah tahap mana sih? Semua bisnis, mungkin kalau di sini lebih ke kategori kali ya. Misalnya kategori fashion, skincare, apapun, itu cocok-cocok aja untuk langsung pasang. Tapi tahapannya udah sama maksudnya? Cocok, fakta. Oke, ya berarti semua bisnis bisa pasang ads. Betul, bisa. Dan bisa langsung ini. Oke. Nah, Dik, sedikit, ini kan ada pertanyaan tadi yang terlewat nih. Nah, boleh. Ini pertanyaan yang terlewat itu membahas tentang
Di agensi ya, Hmm. balik lagi di agensi. Nah, Dika kan berkarir kurang lebih 3 tahun nih, gitu. Nah, apa tuh yang buat Dika tuh bisa bertahan sampai hampir 3 tahun ini gitu kan? Pasti kan kerja di sini juga punya naik turun ya, Hmm. kali-kaliku apakah temennya asik-asik atau kliennya atau tadi punya rasa tanggung jawab itu kliennya sayang nih gue tinggalin nih Iya. gitu. Seperti apa dik? Kalau ditanya apa yang bikin bertahan, yang pertama itu karena saya masih harus berkembang dulu di sini Hmm, sebelum bisa pergi ke wadah yang lain. Jadi menurut saya sih di agensi di TBD ini ya masih bisa ngasih ruang buat berkembang lagi. Gitu sih Pak. Oke, ya, jadi kayak masih mau terus berkembang ya. Iya. Nah berarti kalau misalkan dalam jangka waktu pendek ini arah berkembangnya mau kemana nih? Maksudnya apakah mau menguasai, tadi kan banyaknya di marketplace ya, Mm. apakah mau menguasai semua elemen ads gitu ya? Atau kemana nih? Lebih ke ini sih Pak, kan untuk dekat ini kan mungkin yang lagi di-push sama platform marketplace itu di affiliate. Hmm, Saya mungkin mau belajar juga beberapa pengoptimasi affiliate sih. oke. Ya, 2026 ini zamannya zaman affiliate ya. Affiliate. Jadi kalau kita sebagai seller nggak aktifin affiliate, bocuan ya, rugi ya. Betul, sangat-sangat rugi juga. Karena affiliate ini kan Hmm, dampaknya nggak cuman penjualan sih Pak. hmm. Affiliate ini kita bisa dapat exposure juga dari teman-teman afiliator yang udah bantu ngepromosiin. Oh, Jadi kalau misalkan jadi plus plus. barangnya kejual, kita dapat penjualan sama exposure. Kalau misalkan barangnya nggak kejual, tetap kita bakal dapat exposure dari afiliatornya sih. Jadi Hmm. penting banget buat branding. Oke, sip. Berarti itu ya, Ya. tadi alasan stay dan nanti dalam waktu dekat ini mau berkembang banyaknya di affiliate. Nah, satu yang saya kepikiran nih, ada yang mau ditanyain nggak sebaliknya ke saya? Kalau Saya jawab dalam. soal apa nih Pak? Ya, Soal apapun, operasional atau apa? apapun. Kalau Pak Ray memposisikan diri sebagai advertiser gitu ya, Hmm, ngadepin klien yang stuck. hmm, Stuck dalam artian dia cuma ngandelin satu marketplace, terus keterbatasan. Jadi kenapa dia ngandelin satu platform atau misalkan saat di Shopee aja, itu karena keterbatasan budget. Kalau dia tuh nggak bisa branding, bukan nggak bisa branding, nggak ada budget buat branding, hmm. nggak ada budget buat buka di toko lain atau di channel lain. Hmm. Nah itu bakal kayak gimana sih Pak? Oh, solusi apa yang saya Iya, tawarkan sama betul. beliau ini? Mm, Jadi kasarnya pertanyaannya tadi ya, dia cuma bisa buka di satu marketplace karena keterbatasan karena budget keterbatasan budget dan progresnya stuck. dan progresnya stuck gitu. Saran saya akan minta untuk klien ini untuk bangun organik tapi di platform-platform lain. Jawabannya mungkin itu ya. Contohnya biar lebih jelasnya gue yang gini. Contoh, dia udah buka tokonya di Shopee. Ya, dia udah dibantu kelola sama kita dari segi ads dan sebagainya. Nah, gimana caranya di TikTok-nya, di Instagram-nya dia bisa bikin konten. Karena menurut saya konten pun kan ya tadi ya dia bisa belajar. Ya, kalau misalkan kita keterbatasan budget, kita harus tingkatin di skill. Karena menurut saya ya tadi privilege-nya orang yang punya budget ya tadi dia nggak harus jago dalam skill. Tapi kalau misalkan kita keterbatasan budget, kita harus tingkatin skill kita. Yang awalnya nggak ngerti editing ya harus belajar, nggak ngerti untuk bikin konten harus belajar. Karena ya kuncinya mau belajar gitu. Nah akhirnya kan ketika organiknya udah mulai berjalan dan bertumbuh, harusnya pelan-pelan pasti asalkan konsisten, pasti dia juga bisa grow sih. Ya mungkin pertumbuhannya akan cenderung lebih lambat, tapi kalau dia konsisten day by day, saya rasa sih pasti peningkatannya bisa signifikan gitu. Itu sih saran saya. Oke? Nanya lagi boleh nggak Pak? Yang lagi boleh apa? Ini kan Kak Ray sebagai CEO ya di agensi ini. Kalau CEO kan harusnya skillnya lebih bagus dari staffnya ya. Nah, Pak Ray sendiri pernah nggak sih nge-handle ya ketika udah utak-atik segala macam stuck terus dimarahin sama klien? Pernah dong ya. Kalau misalkan ditanyain pernah nggak sih dimarahin sama klien? Pernah. Dulu saya pernah diteleponin sama klien dan dia tuh nangis. Ya, dia nangis gitu. Dia cerita maksudnya saya single parent dan segala macam. Jauh banget nih kata saya nih. Tokonya turun jadi single parent nih gitu saya.
Ya, is okay ya. Tapi maksud saya ya itu jadi pembelajaran ya. Mungkin orang punya ceritanya masing-masing. Jadi saya pernah dimarahin, toko itu turun gitu. Nah intinya sih, saya dengerin dulu waktu pas ditelepon dia marah, saya dengerin dulu dari awal sampai habis gitu ya. Karena kalau kita mau potong pun jadinya percuma ya gitu. Karena mungkin lagi emosional gitu juga ya. Nah udah gitu akhirnya saya tampung semua, saya catat semua. Akhirnya ketika udah sama-sama oke, saya atur lagi jadwal Google Meet. Nah di jadwal Google Meet itu akhirnya kita lebih kayak pakai data biar sama-sama valid Yes, ya. Jadi menurut saya sih kuncinya kita harus by data ya buat teman-teman semua ya. Jadi berargumen pun kalau misalkan nggak ada data kan pakai asumsi semua, jadi nggak Iya, valid. Nah betul. ketika pakai data itu jadi bisa jelas, ini turun kenapa, bisa ditingkatkannya gimana, udah gitu caranya ada apa aja yang harus ditempuh. Nah buat seller ini tuh ya tadi mungkin nggak naiknya itu atau turunnya itu juga karena bandelnya dia gitu. Ketika dikasih saran, iya iya tapi nggak dipraktekin. Pasti sering Betul. ketemu kan? Jelas. Ya, dia bilang, iya Kak, tapi nggak dipraktekin. Nah, akhirnya kan hasilnya juga goreng ya, gitu. Malahan saya misalkan hari ini Jimit dikasih tahu ini, besoknya nanya di chat, "Kak ini gimana?" Aneh kan, freak. Padahal udah dibahas kemarin ya. Iya, padahal Iya, dibahas, besoknya chat lagi kayak gitu. oke. Nah, jadi, saya jelasin pakai data, detail, nah bahkan saya juga rinciin. Ya, Bahkan saya rinciin ini yang harus saya lakukan dan ini yang harus dia lakukan. Kalau toko yang mau sama-sama naik, jadi saya rinciin tugas dia apa, tugas saya apa. Karena menurut saya agensi itu membantu ya perannya. Balik lagi bukan menggandakan uang gitu. Jadi pasti pernah, cuman menurut saya sih mungkin penanganannya waktu itu demikian. hmm. Oke? Kalau saya sih boleh cerita nggak, Pak? Boleh dong. Tapi ini mungkin tidak untuk ditiru ya. Mhm, Kalau misalkan ada klien yang misalkan busuk gitu, terus mhm, marah-marah, mhm. saya pasti cari ini ownernya yang mana sih? Saya cari sosmednya, Pak. Oke. Sosmed ownernya. Jadi ini orangnya yang mana sih? Nah, kalau ketemu saya sebar di grup. Nih, ini orangnya nih. Kayak gitu sih. Cuman tidak mungkin nggak untuk ditiru ya, doxing gitu. Oke ya, ini mah bercandaan aja kali ya, Iya, bercanda aja gitu. sih. Oke. Nah, oke, itu aja buat obrolan kita kali ini, Dik. Ya, Sesinya udah beres. Nah, jadi buat teman-teman semua, tadi obrolan sama Dika, advertise kita, gitu ya. Udah jalan di sini kerja bareng kurang lebih 3 tahun. Dari pengalamannya tadi ya, teman-teman bisa ambil poin-poin yang oke, gitu ya. Ya, yang baiknya ditiru, yang kurang baiknya jangan ditiru, gitu ya. Karena kan setiap orang punya prosesnya masing-masing toh, yes. gitu. Nah, udah gitu, buat teman-teman juga jangan takut untuk memulai karena sebenarnya kuncinya itu adalah mau belajar sama tanggung jawab ya. Kalau misalkan teman-teman punya kemauan mau belajar dan tanggung jawab, pasti mau ke ujung dunia pun pasti bisa bertahan dan bisa jadi. Oke? See you semua untuk kali ini pembahasan itu dan kita ketemu di segmen selanjutnya. Thank you.